di jalan Allah. Ini Masjid Enam Syuhada lagi dikunjungi sama Ketua Hilmi. Modal awalnya berapa Pak Yudi Pramuko? 750.000 rupiah aja. Jadi ini 500 jutaan nih barang. Sekarang udah habis 310. Masya Allah, tuh udah pakai keramik, laponnya tinggal. Granit tuh kayak marmer. Tuh, Masya Allah nih, sampai juga kita ke sini. Masjid Enam Syuhada, ngapa namanya Masjid Enam Syuhada, Ya, Pak Yudi? kita mau mendokumentasikan perjuangan dakwah nama anak muda pengawal Habib Rizik Syihab itu. Masya Allah. Yang dibunuh sama orang jahat di kilometer 50. Kilometer 50 ya. Itu kan simbol memperjuangkan dakwah itu kita harus memberikan segalanya untuk Islam kan ya, untuk Masya dakwah Islam. Allah. Dan nama anak muda itulah yang sudah memberikan segalanya untuk Islam. Masya Allah. Kita Apa nanti nama pemuda itu ada juga di sini mungkin diterapkan? Mungkin namanya 6 syuhada. Enam Syuhada Iya, itu, 6 Syuhada dipasang di sini, 6 Syuhada. Bipali, apa yang dikomentarin dari ini semua, Bipali? Masya Allah, luar biasa. Dari uang 700.000, kalau pengen ternyata bisa. Bisa. Allah kirim. Tuh, bisa. Ya, dengan Masya. masuk satu gang kecil, tapi Bapak ini luar biasa. Kecil tuh. Oh, Masya Allah ya. Satu call aja. Masya Allah. Perjuangan Pak Yudi Pramuko, YouTuber sejagat paling tua. Tertua di semesta. Tertua di semesta. Masya Allah. Tukang donat. Tukang donat. Tukang donat dari Paru. Ini saya laporkan dari lapangan ini, langsung dari Masjid Enam Syuhada. Masya Allah. Dan ini dia. Dalam lihat ah. Tuh lihat tuh masjidnya, tuh imamnya di situ tuh. Malam-malam lagi kita, Masya Allah, masih kurang nih. Atapnya katanya transfer aja dari rekeningnya di bawah terlihat. Because I can see in your eyes, your head is full of dreams, tears are... Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yudi Pramuko, tukang donat dari para YouTuber tertua di semesta, Panglima TNI. Oh ya, gimana para penonton, sehat semua ya? Moga-moga Allah menganugerahkan kesehatan ya kepada kita. Kesehatan itu mahal, kalau sakit nggak ada yang bisa kita kerjakan ya, kecuali kita mendapatkan perhatian dan curahan kasih sayang dari orang-orang terdekat ya, yang kita miliki, yang kita sayangi. Jangan buang-buang waktu saat sehat ya. Alhamdulillah, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Jadi Panglima TNI yaitu Laksamana Yudo Margono mengatakan, mengingatkan, menghimbau seluruh anggota TNI supaya tidak melakukan flexing, tidak memamerkan barang-barang bermerek di media sosial. Satu himbauan yang menurut saya aneh ya. Aneh, memang masyarakat kita sedang susah, masyarakat menengah ke bawah itu susah hidupnya, dan Pak Panglima itu sadar bahwa masyarakat kita susah dan jangan memamerkan barang-barang branded di medsos untuk khususnya keluarga TNI. Jadi masalahnya bukan pamer itu, yang penting contoh kesederhanaan dari pemimpin itu yang jadi masalah. Kalau rakyat pamer itu memang itu yang bisa dipamerkan di tengah hidupnya yang susah ya. Ya kalau ada yang memamerkan barang branded itu memang ya 1-2 lah, nggak merata. Ya, yang merata itu memang kemiskinan bangsa kita sehingga tidak punya peluang lagi untuk memamerkan barang-barang branded. Persoalannya bukan di rakyat ya, persoalan di pemimpin ya, hidupnya tidak sederhana. Kalau melakukan perkawinan untuk anak-anaknya itu gila-gilaan, memamerkan ya, bukan hanya barang branded, memamerkan bahwa dia sangat berkuasa dan dia sangat kaya raya, dan dia menganggap dirinya sebagai orang yang sangat perlu untuk dihormati oleh semua. Perayaan yang gila-gilaan, kemewahan itu tidak ada yang mengkritik ya. Laksamana TNI juga mungkin tidak berani mengkritik atasannya yang melakukan satu pameran, atau orang-orang penting, tokoh-tokoh partai melakukan
satu kemewahan dalam perkawinan anak-anaknya. Itu persoalan, sehingga rakyat itu akhirnya mencibir ya. Ketika satu pejabat menghimbau rakyat untuk tidak melakukan flexing dan hidup sederhana, mengubah lifestyle-nya supaya hidup sederhana, tentu rakyat mencibir ya. Karena fakta yang ditemui di lapangan, justru pejabat-pejabat yang mempunyai uang, yang mempunyai kekuasaan itu memperlihatkan yang sebenarnya tidak perlu diperlihatkan dan dinikmati oleh rakyat yang sedang miskin, yang sedang susah ya. Saya kemarin ketemu di sini, di belakang, di jalan ini, seorang ibu. Dari mana Bu belanja? Dia menenteng belanjaan. Ngapain sih belanja mulu? Kata dia. Saya nanya, saya ledek itu, dia bilang, ya gimana Pak, perlu makan. Emang buat berapa orang itu masak? Ibu tua, seorang janda itu. Ya untuk 2 keluarga. Jadi dalam satu rumah yang sederhana, yang saya tahu rumahnya ada di sini ya, itu ada 2 keluarga dalam satu rumah yang sangat sederhana. Terus saya tanya, berapa orang yang makan setiap hari? 10 orang. Kalau sudah 10 orang dalam satu rumah yang begitu sempit, ukuran 5 kali 10, maka tidak ada ruang-ruang lagi untuk memamerkan apa yang dia punya, karena begitu tertekannya hidup sang keluarga sederhana tadi. Terus ada lagi 2 keluarga di rumah kontrakan juga, masih di RT saya, gentengnya bocor ya, luar biasa. Kemarin saya tanya lagi, baru lulus D3, santri saya perempuan, sebagai seorang perawat, berapa gajimu sebagai seorang perawat baru 2 atau 3 bulan? 3 juta rupiah ya. 3 juta ya, dan harus membiayai neneknya, membiayai emaknya ya, yang sedang sakit. Nggak ada peluang-peluang lagi rakyat yang sesusah itu untuk melakukan flexing. Jadi rakyat tidak perlu diajari untuk sebuah kesederhanaan. Pemimpin itulah yang harus melakukan refleksi, yang harus melakukan introspeksi dan mengubah lifestyle mereka, bahwa kekayaan yang dipamerkan itu melukai hati rakyat yang dia tidak sadar, karena dia tidak bisa meraba penderitaan rakyatnya. Satu lagi santri saya yang umur 23, kamu kerja di mana? Jadi ini Pak, gondolamen ya. Gondolamen itu membersihkan apartemen sampai apartemen lantai 40 dengan gondola. Satu pekerjaan yang berbahaya. Berapa gajimu? 4 juta Pak. Sudah nggak ada cara lagi kecuali untuk bertahan hidup ya, membiayai adiknya yang sekolah SMA dan membantu orang tuanya yang sudah mulai renta dengan gaji 4 juta dan tenaga kontrak. Itulah rakyat kita, satu generasi milenial yang sebenarnya tersia-siakan karena tidak diurus oleh pemerintah, dan mereka generasi milenial di kampung ini berjuang sendiri dengan susah payah melamar ke sana kemari, dan semuanya adalah tenaga kontrak dengan gaji yang pas-pasan. Jadi rakyat sendiri sebenarnya sudah mengerti arti kesederhanaan dan tidak perlu dihimbau-himbau. Dan yang perlu dihimbau sebenarnya bukanlah ya keluarga TNI atau rakyat biasa, tapi yang dihimbau dan diberikan satu sistem punishment atau satu aturan yang tegas, bukan hanya melaporkan kekayaan di LKHPN ya, laporan kekayaan harta pejabat negara, tapi juga bagaimana harta itu didapat, sehingga ada seorang menteri yang memiliki kekayaan sampai 1 triliun. Itu bikin rakyat itu pusing melihat. Ada seorang menteri yang tadinya dosen di mana? Di Jogja, seorang akademisi yang paling gajinya 6-7 juta, tapi ketika dia masuk politik sekarang kekayaannya 250 miliar. Ada lagi pejabat yang memiliki tanah di mana-mana ya, seorang gubernur misalnya sampai 35 surat tanah, padahal
orang sini rumahnya berdesak-desakan, rumah kontrakan. Rumah saya sendiri nggak bisa dikatakan mewah ya. Dibeli dengan cara mencicil selama 1 tahun tanah 240 meter, dan kemudian saya bangun dengan bataku dengan susah payah sehingga depannya disisakan kelihatan bata merah, mengikuti gaya Eropa. Sebenarnya bukan mengikuti gaya Eropa karena kurang semen. Ukuran 10 kali 10 ya. Rumah di bataku, kiri kanan belakang tampak bataku, tidak diplester ya. Ini sudah nggak bisa lagi kita bisa diimbau untuk sederhana, itu sudah terlalu sederhana. Tapi alhamdulillah masih rumah sendiri lah. Orang-orang mencicil rumah sampai 20 tahun, 25 tahun, sebulan 2 juta, 3 juta. Rakyat berjuang ya untuk mempertahankan hidupnya, dan sebenarnya memang agak kurang ajar kalau pemerintah atau pemimpin pejabat-pejabat itu melakukan flexing. Di mana mereka melakukan flexing? Bukan hanya di medsos, tapi di LKHPN, laporan kekayaan harta pejabat negara. Ada orang yang punya tanah sampai 75 surat tanah di mana-mana, 75 surat tanah. Coba gimana ngurusnya, apa nggak pusing tiap hari ngurusin tanahnya itu. Ada jenderal-jenderal kita itu, ini yang pejabat-pejabat yang ada yang punya rumah di Australia, ada punya rumah di Singapura, ada punya apartemen di Amerika. Itu yang harus dihimbau itu Pak Laksamana ya. Bukan keluarga TNI yang biasa, tapi justru pejabat-pejabat yang kekayaannya itu gila-gilaannya. Ada seorang menteri saat awal jadi menteri kekayaannya 900 juta. Dalam waktu 11 bulan kemudian dia kekayaannya itu dilaporkan menjadi 10 miliar. Sementara kita tahu kekayaan Anies Baswedan itu 10 miliar ya. Dan kekayaan Novel Baswedan yang disiram air keras dan kemudian matanya buta permanen, itu cacat permanen, itu kekayaannya 5 miliar. Itulah 2 orang yang paling miskin dalam komunitas pejabat di Indonesia. Tapi yang lain tentu Laksamana TNI tidak bisa menghimbau pejabat-pejabat di negeri ini untuk hidup sederhana. Kesederhanaan adalah untuk rakyat dan bukan untuk pejabat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.